Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin, pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang mulia dan bulan yang mulia ini kita dapat melaksanakan satu rangkaian ibadah yang Allah syariatkan, yang mana ibadah ini adalah termasuk ibadah yang sudah sangat cukup tua umurnya, yakni ibadah saum Ramadan. Pemirsa MUI TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah salah satu nama bulan yang Allah tetapkan dalam jumlah bulan yang jumlahnya ada 12 bulan di dalam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah lekatkan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada bulan-bulan yang lain disebut oleh Allah, diabadikan namanya Al-Quran selain bulan Ramadan. Muharram tidak ada. Rabiul Awal pun tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi nama Ramadan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Ramadan adalah sebagai bulan Sayyidus Suhur. Kalau dalam hari kita telah mengenal yang namanya Sayyidul Ayam, yakni hari Jumat. Kalau waktu-waktu malam kita pun kenal dengan yang namanya Sayyidul Lail, tuannya malam. Maka ketika Allah sebutkan bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan adalah sebagai Sayyidus Suhur. Apa itu Sayyidus Suhur? Sayyidus Suhur artinya adalah raja, penghulu, tuan dari segala bulan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah, apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ini disebut sebagai Sayyidus Suhur? Yang pertama, karena bulan Ramadan
adalah bulan di mana Allah jadikan tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran. Yang sebagaimana ayatnya tadi telah saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah kenapa baginda Rasul menjadikan Ramadan sebagai Sayyidus Suhur, karena Al-Quran di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah. Sebagai apa? Hudal linnas, yakni sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk juga pembeda antara hak dan batil, pembeda antara halal dan haram, baik dan benar. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita sangat sekali dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, minimal Rasulullah SAW di setiap bulan Ramadan dia menghatamkan 1 kali Al-Quran minimal. Ini memberikan pelajaran bagi kita umatnya agar kita itu bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi. Hadirin pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kitab suci Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi kita umat Islam, di mana kita tahu Al-Quran la raiba fih, tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Bahkan sampai saat ini keaslian Al-Quran tetap terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka dari itu jangan pernah kita berpaling dari Al-Quranul Karim. Mengapa? Karena Allah sudah jelaskan, Allah tegaskan, Allah mengancam kepada orang-orang yang telah berpaling dari Al-Quran. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah menghindar dari Al-Quran, yang telah mengingkari Al-Quran, yang telah tidak menghindarkan Al-Quranul Karim? Kata Allah, akan diberikan baginya penghidupan yang sesempit-sempitnya di dunia. Mereka dikasih harta kekayaan yang berlimpah, tapi mereka merasa miskin terus. Mereka dikasih kecukupan segala-galanya, tapi mereka tidak pernah mau bersyukur. Itulah yang Allah berikan, kehidupan yang sesempit-sempitnya di dunia. Lantas apa ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang telah berpaling dari Al-Quran? Jangankan mengamalkan, membacanya pun tidak. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan kumpulkan, Allah akan himpun nanti pada hari kiamat sebagai orang atau hamba-hamba yang buta sebuta-butanya. Tidak akan pernah tahu sama sekali mana arah ke jalan surga Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin, shaimin, pemirsa TV MUI rahimakumullah. Itulah yang pertama yang menjadikan Rasulullah Ramadan sebagai bulan Sayyidus Syuhur. Yang kedua, Ramadan dijadikan bulan Sayyidus Syuhur karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang bobot nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Apa? Yakni tidak lain dan bukan adalah malam Lailatul Qadar.
di mana jika orang-orang muslim yang beriman beribadah di malam itu, seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lamanya. Waktu inilah, momen inilah yang sangat didambakan dan dinantikan oleh umat Islam ketika datang Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Malam yang tidak ada tandingannya di malam-malam bulan yang lain. Karena nilai ibadah seseorang di malam itu sama dengan 83 tahun dia mengerjakan ibadah. Hadirin pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Rasulullah menjadikan Ramadan itu sebagai sayyidus syuhur? Karena kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan adalah di mana seluruh amal kebaikan, amal-amal kebajikan oleh Allah dilipat gandakan. Innal hasanah mujtami'atun. Sesungguhnya kebaikan dihimpun, dikumpulkan, dilipat gandakan. Makanya ada hadis dari Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Jikalau saja umatku tahu apa saja yang ada di bulan Ramadan, pasti sungguh benar berharap dan mengharap seluruh bulan dijadikannya untuk menjadi bulan Ramadan. Mengapa? Li'annal hasanah mujtami'atun wa ta'a maqbulatun. Semua ketaatan diterima oleh Allah. Wa da'awat mustajabatun. Doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah. Dari mulai kita bangun sahur, orang yang bersahur doanya mustajabah. Dimulai kita berpuasa, orang yang berpuasa pun menurut Nabi termasuk orang yang diijabah doanya. Bahkan ketika kita sampai berbuka puasa pun, disitulah tempat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa MUI TV Kota Bekasi, kita banyak yang tidak tahu, bahkan kurang mengerti. Padahal kalimat doa berbuka puasa, Allahumma lakas sumtu, itu sebagai pengantar untuk kita berbuka puasa. Tapi doa yang sesungguhnya adalah ketika kita bermunajat, apa yang kita minta yang ada dalam diri kita. Kita mau minta kaya, kita mau minta harta, kita mau minta kedudukan, maka disitulah tempat yang mustajabah, di saat kita berbuka puasa. Wad-da'awat mustajabatun wal dzunub maghfurun, dan dosa-dosa kita diampuni. Maka tidak ada bulan, tidak ada hari selain Ramadan, Allah dari mulai detik pertama, jam pertama sampai akhir tidak pernah putus untuk menebarkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka Allah tak pernah berhenti mengobrol ampunan, bahkan juga mengobrol pahala sebagai bukti rasa kasih sayang kepada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ketiga. Sehingga Rasulullah menjadikan Ramadan adalah sebagai bulan Sayyidus Syuhur. Yang terakhir, yang keempat, Ramadan dijadikan oleh Nabi Sayyidus Syuhur karena Ramadan di dalamnya ada satu perintah syariat, ajaran ibadah, ajaran agama, yakni ibadah yang disebut dengan syariat puasa, yang mana ayatnya sudah jelas. Perintah puasa itu
khusus ditujukan pilihan Allah. Siapa? Orang yang beriman. Kalimatnya Al-Quran, Allah tidak memakai kalimat ya ayyuhalladzina aslamu. Tidak, tapi Allah ditekankan kepada orang yang beriman. Mengapa? Karena ketika kalau ayat itu ditekankan untuk orang Islam, saya yakin umat Islam tidak akan kuat untuk melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Tapi karena seruannya orang yang beriman, Allah sudah meyakinkan betapa kehebatan, kekuatan, bahkan tahan banting orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah. Maka ayat itu khusus diperuntukkan orang beriman, bukan orang Islam. Hadirin MUI TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 hal yang menjadikan bulan Ramadan dijadikan oleh baginda Rasul sebagai bulan Sayyidus Syuhur. Semoga dengan dijadikannya Ramadan sebagai bulan Sayyidus Syuhur ini, kita bisa dapat melaksanakan daripada isi dan 4 hal yang tadi saya sebutkan. Puasa kita kerjakan sampai tuntas sehingga bernilai pahala di sisi Allah. Lailatul Qadar yang kita nantikan semoga kita temukan dan kita dapati. Begitupun nilai-nilai kebaikan, ampunan semoga kita raih bersama di bulan Ramadan ini. Dan semoga juga kita sebagai orang yang ahli Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, mengartikan, memaknai, tapi jauh lebih penting itu adalah mengamalkan daripada isi dan ajaran Al-Quranul Karim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.